Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu membuat scrapbook yang bertentangan dengan pengemasan berdasarkan kekakuan bahan kemasan. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, di sini yang pertama ada anggota kelompok yang berisikan, yaitu ada Rizka Ismail, Fahri Al-Ghifari Hamid, Anatisya Rahman, Valen Harun, Laudia Citra Amiruddin, dan Muhammad Rafi Saputra Jou. Di sini tema kami yang kami ambil yaitu pengemasan berdasarkan kekakuan bahan kemasan. Kemasan berdasarkan kekakuan bahan adalah mengelompokkan jenis kemasan yang ditinjau dari sifat fleksibel atau lentur atau kaku. Bahan yang digunakan secara umum, kemasan dikelompokkan menjadi 3. Nah, yang pertama yaitu adalah kemasan kaku. Bahannya itu ada kaca, logam atau kaleng, plastik keras atau botol PET atau head hop atau karton tebal. Nah, sifatnya kuat, kokoh, tidak mudah berubah bentuk, melindungi isi dari tekanan fisik. Nah, contohnya seperti botol kaca minuman, kaleng susu, toples plastik keras. Yang kedua yaitu adalah kemasan semi kaku. Nah, bahannya yaitu aluminium foil tray atau karton upat, wadah plastik tipis, dan sifatnya itu memiliki kekakuan sedang, dapat menahan bentuk tapi masih bisa sedikit didapat atau ditekan. Nah, contohnya seperti kotak karton mie, wadah yogurt dari plastik tipis. Nah, yang terakhir itu adalah kemasan fleksibel. Nah, bahannya plastik film kertas, aluminium, foil tipis dengan lapisan plastik, dan sifatnya itu ada lentur, mudah dibentuk mengikuti bentuk produk, dan ringan. Nah, contohnya seperti saset kopi, bungkus snack, dan kantong plastik. Nah, selanjutnya yang pertama dijelaskan adalah kemasan kaku. Nah, yang akan menjelaskan itu Anatisya Rahman. Kemasan kaku adalah jenis kemasan yang terbuat dari bahan yang keras dan tidak mudah berubah bentuk, seperti kaca, plastik keras, logam, atau karton tebal. Kemasan ini mempertahankan bentuknya meskipun tanpa adanya isi dan sering digunakan untuk produk yang membutuhkan pelindungan ekstra serta presentasi yang menarik. Karakteristik kemasan kaku. Bahan terbuat dari bahan yang kuat dan stabil seperti kaca, logam, plastik keras, atau karton tebal. Bentuk mempertahankan bentuknya bahkan ketika kosong. Perlindungan memberikan perlindungan maksimal terhadap produk, terutama untuk barang yang mudah pecah atau rusak. Presentasi seringkali digunakan untuk produk yang ingin ditampilkan secara menarik di rak toko. Contoh, toples plastik, botol kaca, kaleng susu. Kelebihan kemasan kaku. Perlindungan memberikan perlindungan optimal terhadap produk, mencegah kerusakan selama pengiriman dan penyimpanan. Presentasi dapat dirancang untuk menciptakan kesan mewah dan menarik perhatian konsumen. Daya tahan bahan yang kuat dan stabil menjamin produk tetap aman dan terlindungi. Kekurangan kemasan kaku, biaya biasanya lebih mahal dibandingkan dengan kemasan fleksibel. Dampak lingkungan umumnya menggunakan lebih banyak bahan dan berpotensi menghasilkan lebih banyak limbah, berat dan ukuran cenderung lebih besar dan berat
dibandingkan dengan jenis kemasan lain. Nah, itu penjelasan kemasan kaku yang disampaikan oleh Anastasia Rahman. Nah, selanjutnya yaitu adalah kemasan semi kaku yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama penjelasannya. Kemasan semi kaku adalah jenis kemasan yang sifatnya berada di antara kemasan kaku atau rigid dan fleksibel. Bahan kemasan ini tidak sekuat dan sertahan lama kemasan kaku atau seperti botol kaca atau kaleng, tetapi juga tidak selentur kemasan fleksibel seperti plastik tipis atau kantong. Biasanya dibuat dari bahan seperti karton tebal, aluminium foil berlapis karton, plastik tebal, atau kombinasi berupa bahan. Yang kedua yaitu ada karakteristiknya. Nah, karakteristik yang pertama yaitu bentuknya relatif stabil, tapi masih bisa sedikit berubah dan ditekan. Yang kedua, lebih ringan dibanding kemasan kaku. Yang ketiga, bisa melindungi produk dari guncangan ringan. Yang keempat, biasanya terdiri dari lapisan kombinasi atau misalnya plastik dan kertas aluminium. Yang kelima, dapat dibuat transparan atau tidak transparan. Nah, ini contohnya. Yang pertama ada kotak karton mie instan. Yang kedua, wadah telur. Dan yang ketiga itu ada botol plastik. Selanjutnya kelebihannya. Nah, kelebihan para kemasan semi kaku yaitu ringan, mudah dibawa dan didistribusikan. Yang kedua, perlindungan cukup baik atau mampu melindungi dari kelembapan, cahaya, dan kontaminasi. Yang ketiga, lebih ekonomis dibanding kemasan kaku. Yang keempat, mudah dicetak atau cocok untuk branding karena permukaannya bisa dicoret